One, two, three, four. Halo teman kumis, gue Yugo, gue tinggal di daerah Bogor. Kebetulan gue bekerja di salah satu perusahaan swasta di daerah Bogor. Oke teman-teman, langsung aja. Jadi gue bakal membawakan sedikit cerita atau pengalaman mistis gue. Jadi dengerin sampai akhir. Di awal mulanya tuh gue tinggal di daerah Cinagara. Daerah Cinagara itu punya cerita dari warga situ, katanya tempatnya angker. Karena di depan rumah gua itu yang di Cinagara ada yang namanya jembatan Orok. Cerita dari warga sekitar, jembatan Orok itu dulunya jadi tempat pembuangan warga-warga yang melakukan aborsi atau orok yang langsung dibuang ke situ. Karena itu kali, jadi dibuang ke situ. Nah, di situ awalnya gue emang ngalamin mistis gue di situ. Bokap gue sering balik malam dan kata orang di situ bokap gue diikutin sama sosok perempuan. Karena kondisinya gue masih kecil, jadi nyokap gue di rumah sendirian. Bokap gue masih kecil karena selisih beda 3 tahun sama gue. Pas kebetulan bokap gue balik malam, nyokap gue sendirian, nyokap gue sering denger orang yang turun tangga, naik turun tangga. Nah, bokap gue balik malam jam 3, jam 2, jam 4 itu, kata warga di situ yang ngeronda, katanya bokap gue selalu diikutin sama sosok perempuan. Udah banyak kejadian selain bokap gue, kata warga situ juga banyak penampakan-penampakan hal yang lain. Tapi yang dialami oleh keluarga gue selalu diikutin sama perempuan itu. Karena faktor ekonomi, gue nggak lama tinggal di Cinagara. Kurang lebihnya mungkin sekitar 3 tahun atau 2 tahun gue di Cinagara. Faktor ekonomi dijual sama bokap gue dan gue pindah ke rumah Villa Mutiara Lido. Di rumah Villa Mutiara Lido itu sama keluarga gue ngalamin hal yang serupa. Pas bokap gue balik jam 3 tengah malam, kata sapam yang di situ yang ngeliat bokap gue balik, selalu ada yang ngikutin. Ketika bokap gue tutup pintu, gak lama ada perempuan yang ikut masuk ke rumah itu setelah bokap gue tutup pintu. Selain bokap gue yang selalu diikutin, nyokap gue pun ngalamin kejadian yang aneh. Pas nyokap gue mau bukain pintu buat bokap gue balik, nyokap gue ngeliat sosok bermata merah, tinggi, hitam, tapi dia punya kalung. Gesper. Kata nyokap gue gesper itu nyala, klip-klip. Nyokap gue ceritain ke bokap gue nggak ada respon. Gue di situ pun sama, nggak ada 2 tahun tinggal di situ. Gue tinggal di situ sekitar umur 4 tahun TK, 4 atau 5 tahun. TK gue 1 tahun, terus beres TK gue pindah ke rumah yang ketiga. Rumah yang ketiga itu di daerah Benda, masih di daerah situ. Depan rumah gue di Benda itu pinggir jalan dan ada pohon mangga tua. Histori dari rumah itu rumah keluarga yang turun menurun. Awalnya rumah di Benda itu rumah dinas dari kakek gue almarhum. Karena kakek gue polisi di Cijeruk, Polsek Cijeruk, dikasihlah rumah dinas itu. Dari awal ditempatin kakek gue turun ke paman gue, anak dari kakek gue yang kedua. Habis dari paman gue dibelilah sama bokap gue. Dan itu pohon mangga, bayangin aja segimana gedenya itu pohon mangga. Dari awal bokap gue menjabat di Polsek Cijeruk sampai sekarang masih ada pohon mangganya. Nah disitulah gue mulai merasakan yang gue alami, cerita mistis.
info di situ juga emang banyak kejadian dari saudara gue yang ditampakin sama wujud ustadz yang ngajarin dia ngaji. Karena dulu gue nggak begitu percaya dan keluarga gue pun kurang percaya sama yang begitu, gue tempatin tempat itu, gue ngalamin hal mistis, kena erup-erup. Awalnya gue tidur sendiri di kamar depan, kena erup-erup. 1-2 kali gue masih bisa tidur sendiri di situ. Karena beres kena erup-erup itu rasanya geter, gue nggak berani buat buka mata sedikit pun, gue nggak berani. Karena itu badan gue rasanya ngegeter dan ngap kayak ketarik. Gue bangun, lanjut tidur. Selang beberapa minggu gue ngalamin hal yang sama. Karena gue sering ngalamin erup-erup, jadi gue rada gak berani lagi buat tidur sendiri. Pas kena erup-erup, gue bangun, pindah ke kamar nyokap gue. Karena gue pengen ngerasa aman dan gak takut lagi. Gue pegang tangan nyokap gue, baru gue di situ bisa tidur. Karena sering kena erup-erup, gue akhirnya gak berani buat tidur sendiri. Gue mutuskan buat tidur sama nyokap gue. Karena bokap gue pun waktu itu jarang balik. Nah, gue tidur sama nyokap gue kena erup-erup sering banget di situ. Gue mulai coba berani buat buka mata. Waktu kena erup-erup yang kesekian kalinya gue buka mata, gue nggak tahu itu kondisinya gue buka mata nyata, real, atau emang mata batin gue yang kebuka, gue nggak ngerti. Tapi yang jelas waktu gue buka mata itu, gue ngeliat ada sosok perempuan berdiri di depan kamar mandi, kamar nyokap gue. Itu yang gue lihat, ada sosok perempuan berdiri, nggak begitu jelas karena posisinya jauh dari gue tidur. Dan itu gue nggak ngelihat ini warna apa, padahal di kamar nyokap gue itu ada semacam stiker di dinding. Itu ada warna coklat sama hijau, karena itu stiker kuda yang lagi lari di padang. Nah, yang gue lihat itu hanya hitam putih dan badan gue ngegeter. Gue terus fokus ngeliatin sosok perempuan itu. Gak lama dia pindah, gue cari-cari, dia pindah ke satu lokasi yang lain. Gue liatin, pindah lagi ke satu lokasi yang lain. Gue nggak kuat, gue takut banget. Terus gue coba bangun. Gue udah bangun, gue keringet dingin, udara langsung jadi dingin, semuanya jadi dingin, sampai ke telapak kaki gue semuanya dingin. Gue megang tangan nyokap gue supaya gue ngerasa tenang. Di situ gue baru mulai bisa tidur. Gue ngalamin kejadian itu sekitar dari SD nyampe ya lulus SD lah, mau masuk SMP. Karena masuk SMP gue mulai pindah rumah lagi di Ciawi. Selama kejadian dari SD itu sampai lulus, gue ngalamin kena erup-erup yang sering. Sampai puncaknya itu di SMP, nyampe sekarang gue udah jarang banget buat kena erup-erup. Jadi kalau sekarang paling gue kena erup-erupnya itu menjelang bulan puasa. Itu pun gak tentu harinya, tanggalnya gak tentu. Kalau sekarang gue udah gak begitu berani buat buka mata, karena gue juga kaget kalau sekarang kena erup-erup gue langsung bangun. Nah, singkat cerita, gue rada percaya gak percaya juga ya, karena mungkin bisa disangkut pautkan dengan histori bokap gue yang sering pulang malam, histori bokap gue yang sering main tanah, atau yang kayak gimana. Nah, itu mungkin bisa disangkut pautkan ke situ. Ya, bokap gue balik malam dan diikutin sama sosok perempuan.
yang imbasnya kena gua sendiri. Oh ya teman kumis, kebetulan gua lagi di tempat kopi. Tempat kopi di Bogor namanya Warkuy Coffee. Buat teman kumis yang daerah Bogor yang mau ngopi-ngopi santai bisa langsung datang aja ke Warkuy. Selang dari cerita itu, yang cerita kecil gua kena erup-erup dan berlanjut ke sekarang, itu banyak kejadian aneh kalau misalkan dirunut dari awal nyampe sekarang. Yang dulunya gue ditampakin erup-erup dan sosok perempuan, dan nyampe sekarang pun ke diri gue. Jadi gue sendiri kena penyakit yang namanya eksim. Eksim itu gue coba berobat ke salah satu pengobatan di Bogor, rumah sakit di Bogor. Itu gue udah cek darah, cek semuanya, itu nggak ada apa-apa. Nyampe akhirnya orang tua gue memutuskan buat nanya ke Pak Ustadz, dan kata Pak Ustadz ini ada yang jahil, dan itu nggak mendetail jahilnya seperti apa. Sampai sekarang pun si eksim itu masih ada. Ya kalau dilihat dari story, mungkin ada sangkut pautnya dari bokap gue yang sering balik malam, mungkin ada yang ikut, ada yang suka dengan bokap gue dan ikut ke bawah-bawah. Walau sampai sekarang mungkin masih ngikut. Sedikit cerita dari bokap gua. Di salah satu pekerjaannya bokap gua ditampakkan sama sosok perempuan itu, tapi perempuan itu membawa anaknya, entah itu anak atau siapa, tapi yang jelas perempuan itu nampakin ke bokap gua sendiri. Dan baru kemarin bokap gua nyeritain. Ya jadi teman kumis, segitu aja cerita dari gua dan keluarga gua. Jangan lupa follow and subscribe channelnya teman kumis.